Agustus 1945. Udara Jakarta terasa panas. Bukan hanya karena terik matahari, melainkan karena bara kemerdekaan yang kian membakar dada. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, lahirlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, 21 tokoh dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul memikul beban sejarah, menyusun struktur negara di atas puing-puing kekuasaan Jepang yang baru saja menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Inilah detik-detik krusial di mana ego pribadi dan golongan harus lebur demi satu nama, yaitu Indonesia. Saudara-saudaraku, sebelum kita sahkan Undang-Undang Dasar, ada hal krusial terkait keberatan saudara kita dari Indonesia Timur. Mereka keberatan mengenai kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi keutuhan bangsa, saya usul kita ubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana? Saudara Hatta, kalimat ini adalah hasil kesepakatan panjang di BPUPKI. Mengapa harus diubah di saat terakhir? Ini adalah aspirasi umat Islam. Mohon izin Bagus, UUD ini harus mencakup seluruh rakyat. Jika kita tetap pada kalimat lama ini, saudara-saudara kita di timur mengancam akan berdiri di luar republik. Kita butuh persatuan sekarang juga. Betul, seperti itu maksud saya, Ki Bagus. Ki Bagus, saya mengerti akan beratnya hal ini. Namun, bayangkan jika bayi republik ini gugur sebelum bisa berjalan karena kita berselisih. Jadi, mari kita tunjukkan bahwa umat Islam yang paling berkorban demi kesatuan. Saya sepakat, esensi dari syariat Islam adalah membawa maslahat. Jika perubahan bangsa ini adalah maslahat yang lebih besar, maka perubahan ini tidak akan mengubah umat kita. Jika demi Indonesia, saya ikhlas. Baik, dengan ini kita sahkan pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuhnya. Selanjutnya, kita diskusikan mengenai pemimpin negara. Saya rasa tidak perlu lama-lama. Saya usulkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Saya tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimana dengan lainnya? Apa sekiranya ada usul yang lain? Sudah, tidak ada. Baik, dengan ini saya dan Muhammad Hatta secara resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Sidang pertama berakhir dengan sorak-sorai. Indonesia telah memiliki konstitusi dan seorang pemimpin. Namun, sebuah negara tidak bisa berjalan dengan hanya janji. Keesokan harinya, 19 Agustus 1945, para tokoh kembali berkumpul di meja sidang. Kali ini, suasananya lebih teknis. Mereka harus membedah peta, membagi wilayah, dan menentukan siapa yang akan mengepalai urusan-urusan rakyat yang sedang haus akan kepastian. Setelah menetapkan dasar negara, PPKI kembali bersidang untuk menyusun struktur pemerintahan. Perdebatan muncul saat menentukan sejauh mana pemerintah pusat mengatur daerah yang baru saja merdeka. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembagian wilayah-wilayah Indonesia agar roda pemerintahan dapat berputar hingga ke pelosok negeri. Dr. Supomo, silakan paparkan hasil kerja panitia kecil. Kami mengusulkan Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Tiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung oleh presiden. Tunggu sebentar, Dr. Supomo. Jika semua gubernur dipilih langsung oleh pusat, bukankah kita sedang membangun sistem yang terlalu sentralistik? Kita juga harus memperhatikan aspirasi daerah. Tujuan Bung Hatta, rakyat di daerah, terutama di luar Jawa, harus memiliki negara ini. Jangan sampai merasa mereka hanya dipindah dari Jakarta. Kita sedang dalam keadaan darurat.
Jika kita terlalu banyak otonomi, itu akan memperlemah koordinasi pertahanan. Kita butuh satu komando. Bagaimana dengan kedudukan daerah-daerah kedaulatan seperti Kesultanan dan daerah istimewa? Mereka yang telah mendukung kemerdekaan kita. Apakah mereka akan dihapuskan begitu saja oleh sistem provinsi ini? Saudara-saudara, mari kita ambil jalan tengah. Kita tetapkan 8 provinsi ini sebagai struktur administratif. Namun, kita beri jaminan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kedudukan daerah-daerah istimewa ini akan tetap diakui dan dihormati selama mereka sejalan dengan Republik. Betul, untuk yang terpenting saat ini bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling cepat sampai pada rakyat untuk mengabarkan bahwa kita telah merdeka. Bung Karno, kita juga butuh departemen untuk mengurusi keamanan rakyat secara khusus. Sabar Saudara Kasman, saya dan Bung Hatta telah menyusun 12 departemen. Namun muncul perdebatan, apakah kita memerlukan Kementerian Agama secara terpisah sekarang? Umat Islam berharap ada wadah resmi untuk mengurusi urusan moral dan hukum sipil keagamaan, Bung Karno. Bagaimana jika urusan agama sementara ini dibawa dalam Kementerian Dalam Negeri atau Pendidikan, agar kita bisa fokus pada kementerian yang bersifat darurat terlebih dahulu? Jika itu demi perampingan organisasi di masa perang ini, saya rasa umat bisa memahami, asalkan fungsi pelayanan keagamaan tetap berjalan. Baik, apakah kita sepakat 8 provinsi dengan gubernur sebagai pusatnya dan 12 kementerian untuk menggerakkan roda pemerintahan? Sepakat semua? Baik, dengan ini sidang kedua kita sudahi. Besok kita lanjutkan untuk membahas mengenai pertahanan dan partai politik. Struktur pemerintahan mulai terbentuk. Namun, bayang-bayang ancaman internasional kian nyata. Di jalan, para pemuda mulai tidak sabar. Mereka menuntut senjata dan pengakuan. Pada 22 Agustus 1945, PPKI memasuki sidang pamungkas. Di ruang ini, taktik diplomasi beradu dengan semangat militansi. Mereka harus memutuskan bagaimana cara rakyat mempertahankan kemerdekaan ini tanpa memicu kehancuran dini. Republik baru saja lahir. Namun, ancaman kembalinya penjajah mulai terasa. Sidang ketiga PPKI menjadi penentu bagaimana rakyat akan diorganisir untuk membela tanah air. Saudara, ini adalah sidang terakhir kita. Pemerintahan sudah dibentuk, wilayah sudah dibagi. Saat ini kita membutuhkan wadah untuk menyatukan rakyat agar tidak tercerai-berai. Saya usulkan pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI, karena badan ini akan membantu tugas Presiden sebelum Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan melalui pemilu. Saya setuju dengan KNI Bung Hatta, namun yang lebih mendesak bagi para pemuda saat ini adalah senjata. Kita butuh tentara nasional untuk melawan Jepang yang masih bersenjata dan juga sekutu yang akan datang. Saudara Kasman, kita harus waspada. Jika kita terang-terangan membentuk tentara nasional, sekutu akan menyebut kita sebagai alat Jepang dan langsung menyerangnya. Tapi kita tidak bisa membiarkan rakyat melawan tank dengan tangan kosong, Dr. Supomo. Keamanan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita adalah diplomasi. Bagaimana jika kita membentuk badan yang fokusnya pada keamanan bukan perang? Namanya bukan tentara, tapi Badan Keamanan Rakyat, bisa disebutkan dengan BKR. Hanya badan keamanan, itu terdengar seperti polisi Pamung Praja. Pemuda-pemuda kita di peta dan Heiho ingin bertempur demi kedaulatan. Sabar Saudara Kasman, BKR adalah wadah awal. Di dalamnya, para pemuda tetap bisa berorganisasi dan berlatih. Ini adalah taktik agar di mata dunia kita tidak dianggap memicu perang besar. Namun secara internal kita tetap bersiap. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Kiai Wahid. Ini adalah jalan yang cerdik
PKR akan menjadi cikal bakal kekuatan kita agar tidak memancing amarah internasional terlalu dini. Selain itu, untuk menyatukan partai politik, kita perlu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal. Ini berfungsi agar menyatukan kekuatan rakyat kita agar tidak terpecah belah saat dari awal nanti. Benar, Bung Hatta. PNI harus menjadi penggerak perjuangan hingga ke akar rumput. Mohon instruksi, Bung Karno, jika kita menuntut satu partai tunggal, bukankah kita beresiko terlihat negara yang totaliter di mata dunia? Demokrasi yang kita cita-citakan akan menjadi ruang bagi berbagai pemikiran. Pertanyaan yang bagus. Saudara-saudara, PNI adalah wadah darurat untuk persatuan pada saat ini. Namun, saya berjanji, ini tidak untuk selamanya. Karena kemerdekaan adalah hak bagi semua golongan. Tepat sekali, seiring berjalannya waktu, pemerintah kita akan membukakan pintu bagi partai-partai politik lainnya. Kita akan buktikan kepada negara bahwa kita berdiri di atas kedaulatan rakyat, bukan di atas otoritarisme. Keberagaman adalah jati diri kita. Selama partai-partai itu bertujuan untuk kebaikan bangsa, maka itulah wujud nyata dari demokrasi Pancasila yang selama ini telah kita susun. Baik, dengan ini tugas PPKI telah selesai. KNI, PNI, dan PKR telah resmi dibentuk dengan komitmen menuju sistem demokrasi yang inklusif di masa depan. Sepakat? Sepakat! Merdeka! Merdeka! Palu sidang diketuk 3 kali, menandakan keputusan telah bulat. Para tokoh bersalaman, merangkul satu sama lain, menyongsong fajar baru Indonesia.